Selamat siang, perkenalkan saya Devi Sukesi Gultom dengan NIM 2011 01164 dari kelas B Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan melakukan tindakan pengaturan posisi. Adapun tujuan dari pengaturan posisi ini adalah yang pertama untuk mempertahankan jalan nafas pasien, yang kedua untuk meningkatkan sirkulasi darah, yang ketiga untuk memberikan ekspansi pada daerah dada pasien, yang keempat untuk memberikan rasa nyaman dan aman, dan yang terakhir untuk membantu proses pemberian obat dan juga terapi. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pengaturan posisi ini adalah bantal, yaitu bantal kecil dan juga bantal besar. Baiklah, saya akan memulainya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Sus. Perkenalkan, saya Suster Devi. Jadi saya yang merawat Ibu pada siang hari ini. Untuk menjaga keamanan identitas pasien, apakah Ibu boleh menyebutkan nama Ibu dan juga tanggal lahir Ibu? Delima 15 September. Baiklah, dengan Ibu Delima ya Bu ya. Baiklah Bu, saat ini saya akan melakukan tindakan pengaturan posisi kepada Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya, Bu? Tidak, Sus. Baiklah, kalau begitu, mohon kerjasamanya ya, Ibu Delima. Ya, Sus. Baiklah, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Sus. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan membuka selimut Ibu dulu, Bu. Baiklah, yang pertama saya akan mengatur posisi supinase. Yang dimana posisi ini adalah posisi dimana kita memastikan bahwasanya bantal menyangga bagian kepala dan juga bagian bahu pasien. Nah, tujuan dari posisi ini adalah agar bagian dada pasien dapat berekspansi secara maksimal. Baiklah, saya akan melakukannya. Mohon maaf Ibu, kepala yang saya pegang. Setelah kita mengatur bagian kepala pasien, kita perhatikan tangan pasien. Pastikan kedua tangan berada di samping kiri kanan. Setelah itu, kita dapat meluruskan kaki pasien menggunakan bantalan pasir. Seperti ini. Setelah kita melakukan pengaturan posisi, tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan nyaman. Baiklah Ibu, apakah Ibu merasa nyaman dengan posisi ini? Nyaman, Sus. Baiklah Bu. Baiklah, yang berikutnya saya akan mengatur posisi, yaitu posisi Trendelenburg, yang dimana posisi ini adalah kita memposisikan bagian daerah kaki lebih tinggi daripada daerah kepala. Baiklah, saya akan melakukannya. Nah, ini adalah posisi Trendelenburg, yang dimana posisi ini kita gunakan sering diterapkan pada pasien yang mengalami hipertensi. Baiklah, berikutnya saya akan melakukan posisi semi-fowler. Jadi, posisi semi-fowler ini adalah posisi di mana kita meninggikan daerah punggung pasien hingga setinggi 15 sampai 45 derajat. Baiklah, saya akan melakukannya. Bisa, Bu. Baiklah, ini adalah posisi semi-fowler. Yang berikutnya, saya akan melakukan posisi
yaitu posisi Fowler, yang dimana posisi ini adalah posisi kita meninggikan daerah punggung pasien setinggi kurang dari 90 derajat, yaitu antara 45 hingga 90 derajat. Baiklah. Jadi posisi Fowler ini kita gunakan untuk pada pasien yang sudah lama beristirahat atau lama berbaring. Nah, tujuan dari posisi ini adalah untuk memudahkan pasien dalam pemberian makan. Yang berikutnya, saya akan melakukan posisi high Fowler, yaitu posisi kita meninggikan daerah punggung hingga 90 derajat. Baiklah, saya akan melakukannya. Baiklah, ini adalah posisi high Fowler. Yang berikutnya, saya akan melakukan tindakan ataupun pengaturan posisi ortopni. Nah, baiklah, pada posisi ortopni ini kita memposisikan pasien duduk dalam posisi duduk, kemudian kita membuat mereka menyandarkan bagian kepalanya ke bagian penyangga yang sejajar dengan dada mereka, yaitu seperti meja kecil. Baiklah, saya akan melakukannya. Permisi dulu. Kita dapat menggunakan meja-meja kecil. Kita dapat menambah. Ibu bisa diletakkan kepalanya ke sini. Apakah ibu sudah nyaman dengan posisi ini? Sudah, sus. Baiklah, jadi tujuan dari posisi ini adalah untuk meningkatkan sirkulasi pernapasan. Jadi seperti inilah posisi ortopni. Yang berikutnya saya akan membuat posisi lateral, yang dimana posisi ini adalah posisi miring, yang sebagian besar badan ditopang oleh bagian pinggul dan juga bahu. Baiklah, tujuannya. Baiklah, saya akan melakukannya. Isi ibu tangannya. Kakinya bisa ditekuk dulu. Apakah ibu bisa membantu saya dengan menghadap ke saya? Adapun tujuan dari posisi ini adalah untuk mengurangi adanya tekanan. Apakah ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Nyaman, sus. Baiklah, seperti inilah posisi lateral. Yang berikutnya saya akan melakukan posisi Sims, yaitu posisi miring ke kanan dan miring ke kiri. Jika kita ingin memposisikan ke sebelah kanan, maka kaki yang kita tekuk adalah kaki bagian kiri. Seperti itu sebaliknya. Baiklah, saya akan melakukannya. Kakinya bisa ditekuk dulu. Ibu bisa membantu saya untuk berbaring di sini. Nah, tujuan dari tindakan posisi ini adalah untuk mengurangi adanya tekanan. Seperti ini. Ini adalah posisi Sims. Ini posisi Sims menghadap ke sebelah kanan. Jika ingin menghadap sebelah kiri, maka seperti yang saya katakan tadi, sebaliknya kaki jika yang sebelah kiri, kaki kanan yang ditekuk. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan dorsal recumbent. Jadi posisi ini adalah posisi di mana kita
menekuk kaki pasien seperti ini. Mohon maaf Ibu. Seperti ini. Nah, posisi ini biasa digunakan kepada pasien perempuan, yaitu dalam pemasangan kateter ataupun pada pemeriksaan vagina dan daerah anus. Nah, yang selanjutnya adalah posisi yaitu litotomi. Sebenarnya posisi ini sama dengan posisi dorsal recumbent. Namun ini seharusnya pakai alat, namun saya seperti ini. Nah, posisi litotomi adalah seperti ini. Sama juga fungsinya seperti dorsal recumbent, yaitu untuk pemeriksaan vagina maupun bagian anus. Yang selanjutnya saya akan melakukan posisi prone, yaitu posisi tengkurap. Yang dimana posisi ini berpusat, yang menopang adalah bagian perut. Seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan posisi genupectoral, yaitu posisi seperti menungging. Luruskan. Kita pastikan kakinya lurus. Nah, posisi ini biasa juga dilakukan untuk pemeriksaan pada bagian daerah anus. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melakukan posisi knee chest. Yang terakhir saya akan melakukan tindakan knee chest, yaitu yang dimana kita menekuk, memiringkan badan pasien ke arah kita, kemudian kita menekuk kakinya. Baiklah, tujuan ini untuk adalah proses dalam pemeriksaan lumbae lungsi. Maaf Ibu, bisa miringkan badannya. Nah, nanti kakinya pegang. Nah, jadi inilah posisi knee chest yang digunakan untuk pemeriksaan lumbae lungsi. Nah, baiklah, demikianlah tindakan pengaturan posisi yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih.